Materi pertama yaitu rumus-rumus yang menghubungkan cos A, sin A, tan A, dan kot A. Pertama yaitu dapat kita lihat pada gambar segitiga siku-siku tersebut, di mana terdapat segitiga siku-siku A, B, C. BC yaitu sisi samping kita misalkan sebagai X, AB yaitu sisi depannya kita anggap misalkan sebagai Y, dan AC sisi miringnya kita misalkan sebagai R. Selanjutnya yaitu kita mencari sin A. Jadi sin A sama dengan sisi depan sudut per sisi miring sudut, di mana dapat dilihat pada segitiga siku-siku ABC, sisi depan sudutnya yaitu Y dan sisi miring sudutnya yaitu R. Jadi sin A sama dengan Y per R. Selanjutnya yaitu cos A sama dengan sisi samping sudut per sisi miring sudut, di mana sisi samping sudutnya yaitu X dan sisi miring sudutnya yaitu R. Jadi cos A sama dengan X per R. Selanjutnya yaitu tan A sama dengan sisi depan sudut per sisi samping sudut, di mana sisi depan sudutnya yaitu Y dan sisi samping sudutnya yaitu X. Jadi tan A sama dengan Y per X. Selanjutnya yaitu kot A sama dengan sisi samping sudut per sisi depan sudut, di mana sisi samping sudutnya yaitu X dan sisi depan sudutnya yaitu Y. Jadi kot A sama dengan X per Y. Selanjutnya kita mencari identitas Pitagoras. Nah, adapun dalil Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka dari itu Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, untuk mencari identitas Pitagorasnya yaitu dibagi dengan R kuadrat, menjadi Y kuadrat per R kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Selanjutnya yaitu Y kuadrat per R kuadrat, di mana Y per R itu adalah sin, ditambah X kuadrat per R kuadrat, di mana X per R itu adalah cos, sama dengan 1. Maka dapat dituliskan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan mencari rumus-rumus yang menghubungkan antara sin A, cos A, tan A, dan kotangen A. Untuk mencarinya, maka yang dilakukan adalah membagi sin A per cos A, di mana sin A-nya yaitu Y per R dan cos A-nya yaitu X per R. Jadi Y per R per X per R sama dengan Y per X. Jadi sin A per cos A sama dengan tan A. Selanjutnya yaitu cos A per sin A sama dengan X per R per Y per R sama dengan X per Y. Jadi cos A per sin A sama dengan kot A. Selanjutnya contoh soal. Soalnya itu bentuk sederhana dari cos X per 1 kurang sin X ditambah cos X per 1 tambah sin X adalah, nah kita ingat A per B ditambah C per D sama dengan A kali D ditambah C kali B per B kali D. Rumus tersebut kita gunakan untuk mengerjakan soal berikut yang tadi. Nah, di sini kita akan kali silang. Jadi kita tuliskan cos X dikali 1 tambah sin X ditambah cos X dikali 1 kurang sin X per penyebutnya itu kita jumlahkan menjadi 1 kurang sin X ditambah 1 tambah sin X. Nah, selanjutnya kita kali cos X dikali dengan 1 dan cos X dikali dengan sin X itu sama dengan cos X ditambah sin X cos X, lalu ditambah cos X dikali dengan 1 cos X dikali dengan sin X. Jadinya itu kita tulis di bawah ditambah cos X dikurang sin X dikali cos X, sin X cos X. Nah, penyebutnya itu menjadi
1 dikurang sin pangkat 2x, karena penyebutnya itu tadi ditambah. Nah, selanjutnya penjumlahannya itu, di sini kan sin x, cos x itu sama, jadi kita coret. Jadi sisa cos x. Nah, kita tuliskan itu 2 cos x per 1 kurang sin pangkat 2x itu menjadi cos x, karena turunan yang sebelumnya. Saya jelaskan ulang itu 1 kurang sin pangkat 2x, kenapa bisa menjadi cos x? Kita ingat identitas Pythagoras tadi yang di atas, yaitu sin pangkat 2a ditambah cos pangkat 2a sama dengan 1. Nah, cos kuadrat a sama dengan 1 dikurang sin kuadrat a. Jadi itu kenapa bisa 1 kurang sin kuadrat x berubah menjadi cos x. Rumus-rumus yang menghubungkan tangan A, kot tangan A, secant A, dan cosecant A. Yang pertama, kita ambil dari rumus tangan A, yaitu tangan A sama dengan sin kuadrat A per cos kuadrat A. Lalu kemudian, kedua ruas dikuadratkan, maka menjadi tan kuadrat A sama dengan sin kuadrat A per cos kuadrat A. Lalu kedua ruas kita tambahkan dengan 1, maka tan kuadrat A ditambah 1 sama dengan sin kuadrat A per cos kuadrat A ditambah 1. Kemudian penyebutnya kita samakan, maka sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A per cos kuadrat A. Tan kuadrat A ditambah 1 sama dengan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A per cos kuadrat A sama dengan 1 per cos kuadrat A. Karena nilai dari sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A adalah sama dengan 1. Maka tan kuadrat A ditambah 1 sama dengan secant kuadrat A, karena secant kuadrat A sama dengan 1 per cos kuadrat A. Kemudian dari rumus kotangan A sama dengan cos A per sin A. Pertama, kedua ruas kembali kita kuadratkan menjadi kotangan kuadrat A sama dengan cos kuadrat A per sin kuadrat A. Lalu kedua ruas kita tambahkan lagi dengan 1, maka kotangan kuadrat A ditambah 1 sama dengan cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A ditambah 1. Kita samakan lagi penyebutnya, maka akan menjadi cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. Kotangan kuadrat A ditambah 1 sama dengan 1 per sin kuadrat A. Kotangan kuadrat A ditambah 1 sama dengan kosekant kuadrat A. Mengapa menjadi kosekant kuadrat A? Karena 1 per sin kuadrat A sama dengan kosekant kuadrat A. Oke, jawab. Tan A, kot A sama dengan sin A per cos A ditambah cos A per sin A sama dengan sin pangkat 2A ditambah cos pangkat 2A per cos A sin A sama dengan 1 per cos A sin A sama dengan 1 per cos A ditambah 1 per sin A sama dengan sec A cosec A.